Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Mutiara Yuliani dengan NIM 2019-1090-1023 akan menjelaskan materi tentang prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja DC sangat sederhana. Kita dapat melihat bahwa ketika penghantar arus ditempatkan dalam medan magnet akan mengalami beberapa gaya, khususnya arah. Konstruksi yang sangat dasar dari motor DC berisi armatur pembawa arus yang terhubung ke suplai dan melalui segmen komutator dan sikat. Armatur ditempatkan antara kutub utara dan selatan permanen atau elektromagnet dalam model dasar satu putaran. Konduktor ditempatkan di antara dua kutub yang berlawanan. Jika kita mulai mensuplai DC melalui sistem komutator, arus akan mulai mengalir. Seperti yang kita lihat, terminal positif baterai terhubung ke konduktor kiri belokan dan terminal negatif terhubung ke konduktor kanan belokan. Seperti yang kita lihat, dan model kutub utara magnet ditempatkan di dekat sisi kiri dan kutub selatan ditempatkan di dekat sisi kanan belokan. Arus di sisi kiri mengalir ke dalam dan arus di sisi kanan mengalir keluar. Seperti yang kita lihat, konduktor membawa arus dan mereka ditempatkan di medan magnet. Keduanya mengalami gaya mekanik yang bekerja pada mereka. Arah gaya mekanik dapat dengan mudah ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Aturan tangan kiri Fleming untuk melakukan ini dengan merentangkan ibu jari kiri, jari telunjuk, dan jari kedua sehingga semuanya 90 derajat satu sama lain. Dengan itu, jika jari telunjuk adalah garis yang panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis sepanjang arah arus di sisi kiri penghantar, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik. Jika jari telunjuk adalah garis sepanjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis sepanjang arah arus, dan konduktor sisi kanan kemudian tum itu menunjukkan arah gaya mekanik karena gaya ke atas dan ke bawah ini pada putaran satu torsi dihasilkan ketika belokan berputar searah jarum jam arah seperti yang ditunjukkan pada video ini. Setelah rotasi belokan datang ke posisi vertikal sehubungan dengan medan magnet, pada kondisi ini tidak ada arus DC konduktor karena konduktor putar dan sikat beristirahat di antara dua mutator yang tenang. Maka tidak ada gaya yang bekerja pada konduktor karena momen inersia putaran terus berputar dan datang horizontal lagi posisi konduktor telah diubah di sini. Itu berarti konduktor yang sebelumnya berada di posisi kiri datang ke posisi kanan, dan yang sebelumnya di posisi kanan datang ke posisi kiri. Kita dapat menentukan gaya mekanik dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Mari kita lakukan ini dengan merentangkan ibu jari kiri Anda untuk jari saya dan jari kedua sehingga semuanya pada 90 derajat terhadap satu sama lain. Sehingga jika jari telunjuk merupakan garis yang searah dengan medan magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua sejajar dengan arah arus pada penghantar sebelah kiri, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik. Ini adalah jelas ke atas sini. Jadi jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari telunjuk sejajar dengan arah pada arus di sisi kanan konduktor, maka bisa menunjukkan arah gaya mekanik.
Ini jelas ke bawah sini. Lakukan ini ke atas dan ke bawah. Putaran gaya cenderung berputar searah jarum jam. Dan dari penjelasan itu, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa di sini dalam model ini kita dapat melihat bahwa konduktor manapun yang mendekati kutub selatan mengalami gaya mekanis ke atas. Dan gaya mekanis ke bawah ini di dekat kutub utara dan melakukan ini secara terus-menerus memaksa putaran-putaran mekanis bahkan jika baterai tidak terhubung. Terutama putaran DC memiliki prinsip yang sama seperti model dasar pada biasanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kecepatan motor DC. Nah, metode kontrol kecepatan motor DC dapat dibaca dengan memvariasikan resistansi jangkar flux untuk tegangan yang diterapkan. Nah, metode kontrol kecepatan yang berbeda untuk keputusan berbeda. Nah, dengan metode ini kita juga tahu motor DC. Motor DC itu adalah mesin elips yang mengubah energi listrik arus searah menjadi mekanik energi. Ketika angker menangis saat terhubung ke ujung suplai sikat komutator. Pikiran ditetapkan dalam kutub utara, selatan, permanen, dan elektromagnet dengan menggunakan prinsip evaporasi elektromagnet tergantung pada aturan tangan kiri menyala untuk menentukan hasil gaya yang bekerja pada konduktor angker motor DC itu. Nah, dalam video ini juga kita mempelajari metode kontrol kecepatan yang berbeda pada DC motor. Nah, untuk kontrol kecepatan dari metode motor DC itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada flux control metode. Yang kedua ada armature and rheostat control metode. Yang ketiga ada voltage control metode. Nah, terus juga ada pembagiannya, ada multiple, yang A multiple voltage control, dan yang B ada Ward-Leonard system. Nah, kita menjelaskan tentang flux control metode. Nah, pada penjelasan ini, ya untuk metode ini itu metode kontrol flux dimulai dari satu dinamo ke dinamo lain dengan menggunakan metode kontrol statis terbalik 3 papan. Nah, untuk metode kontrol tegangan itu adalah 2 jenis, yaitu kontrol tegangan sistem Bewirt. Nah, itu untuk metode ini kami juga kecepatan motor DC berbanding terbalik dengan flux per kutub, yang dengan mengurangi flux dan kecepatan dapat ditingkatkan sebaliknya. Nah, untuk kontrol, nah yang kedua ada armature and rheostat control metode. Dan. Nah, terus ada kecepatan karena flag ini akan berkurang sehingga arus medan relatif kecil yang mengisyaratkan rugi tembaga berkurang. Metode ini juga cukup efisien dinamo dan metode kontrol statis nyata kaki motor DC berbanding lurus dengan IMF. Nah, terus juga ada resistansi jangkar RA dijaga konstan. Kecepatan berbanding lurus dengan arus jangkar yaitu jika kita menambahkan hambatan seri dengan jangkar, ia berkurang karena kecepatannya juga berkurang semakin besar hambatan seri. Dengan jangkar semakin besar penurunannya. Dalam kecepatan ganda, nah, terus ada multiple voltage control, POS. Dalam metode ini, Sun terhubung ke tegangan menarik tetap dan angker adalah S disuplai dengan tegangan berbeda. Tegangan di angker ditarik dengan bantuan garda Swiss yang sesuai kecepatan kira-kira sebanding dengan tegangan di angker. Nah, terus ada Ward-Leonard system. Untuk di Ward-Leonard system ini menggunakan POS.
3. Sistem linear kerja ini digunakan di mana kontrol kecepatan motor sangat sensitif, diperlukan eksavator listrik, dan lain-lain. Nah, terus juga ada susunan sistem seperti yang disyarat pada gambar ini. Nah, dalam metode ini, output dari Z-nya dan atau Z sesuai dengan armatur motor yang kecepatannya akan dikontrol tegangan output generator Z. Nah, dapat divariasikan dari 0 sampai kuning maksimum melalui pengatur medannya. Dan karenanya tegangan jangkar motor M2 sangat lancar, maka kontrol kecepatan motor DC yang sangat halus dapat diperoleh dengan metode ini. Ini mungkin untuk contoh gambarnya ada constant field, variable field, dan constant field juga dari M1 menuju G dan M2. Yang ketiga ada speed control method of DC series motor. Yang A ada flux control metode. Nah, itu terdiri dari satu field diverter, dua armatur diverter, tiga dapat field control, dan 4 ada paralleling field coils. Terus ada B, variable resistance in series with armature. C ada series parallel control metode. Terus ada fields diverter, FOS. Ini adalah 4 jenis satu field diverter armatur. Terus untuk ada penjelasannya, variabel ini disebut sebagai pengalih ya jumlah arus yang diinginkan dapat dialihkan ke arah resisten. Juga ada penjelasannya tentang arusnya kumparan medan ketika dapat dikurangi. Terus ada armatur diverter. Nah, untuk armatur diverter, FOS. Variabel ini disebut sebagai pengalih yang jumlah arusnya terhubung paralel ke medan stress resistor. Yang diinginkan dapat dialihkan ke arah resisten dan arusnya kumparan medan ketika dapat dikurangi, maka flux dapat diturunkan ke jumlah yang diinginkan dengan kecepatan dapat ditingkatkan. Nah, untuk dapat field dikontrol, selanjutnya tapered field control. Dia telah menunjukkan pada gambar kumparan medan hangat dibagi jumlah putaran itu, kita dapat memilih nilai flux yang berbeda dengan memilih nomor yang berbeda. Selanjutnya paralleling field coils. Putaran kumparan medan paralel dalam metode ini beberapa kecepatan dapat diperoleh regrouping dengan baik seperti yang ditunjukkan. Variable resistance in series with armature. Gambar adalah resistensi variabel biru secara seri dengan armatur dengan memperkenalkan seri resistensi dengan tegangan armatur melintasi armatur dapat dikurangi. Oleh karena itu, pengurangan kecepatan secara proporsional dengan setiap kontrol pada seri sistem ini baik digunakan dalam traksi listrik. Series parallel control. Seri paralel listrik ini di mana dua atau lebih mekanis motor permadani digunakan untuk kecepatan rendah motor. Dihubungkan secara seri untuk kecepatan yang lebih tinggi. Motor dihubungkan secara paralel ketika secara seri motor memiliki arus yang sama melewati mereka. Meskipun tegangan di setiap motor dibagi. Akhirnya paralel tegangan melintasi adalah motor. Sama walaupun saat ini terbagi pengembangan yang diterima. Sekian, terima kasih dari video ketiga. Terima kasih untuk mendengar dubbing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika kamu menyukai atau memiliki hobi mengenai elektronik, atau mungkin Anda memiliki sesuatu seperti pesawat atau drone yang digunakan menggunakan radio, maka Anda sudah sering mendengar apa itu PWM. Maka dengan menonton video ini, Anda akan mengerti PWM itu apa dan fungsinya untuk apa. PWM adalah singkatan dari Pulse Width Modulation. Ini adalah cara yang sederhana namun bagus untuk mengontrol sinyal digital yang kita gunakan untuk mengirim energi terhadap beban atau untuk menyanyikan informasi dalam sinyal ini.
Bagaimana sinyal PWM bekerja dan jenis sinyal yang sangat sederhana, dan memahami cara kerja untuk membuat sirkuit. Ini adalah alat di dunia, dan saya akan menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana sinyal PWM bekerja ketika saya menekan tombol rangkaian dan tegangan yang mengalir melalui rangkaian masuk pada LN ialah 5 volt. Jika saya melepas tombol, sirkuit terputus dan lampu akan mati. Secara grafis, saya akan menunjukkan apa yang terjadi ketika osilat saus, dan inilah yang terjadi dengan sinyal ketika saya menekan tombol ini. Pemberitahuan sinyal digital ini memiliki bentuk persegi karena tegangan langsung naik dari 0 menjadi 5 volt dan sebaliknya. Dan perlu diketahui, ini adalah hal yang utama yang harus Anda pahami, bahwa sinyal hanya memiliki 2 status. Itu sebabnya Anda dapat mewakili data biner dengan sinyal 0 dan 1 atau rendah dan tinggi ketika sinyal ini mencapai 5 volt. Kita dapat mengatakan itu adalah arus yang tinggi dan yang mewakili 1 ketika 0, maka rendah atau dalam biner 0. Frekuensi sinyal PWM harus konstan, serta durasi setiap detak. Biasanya detak ini dibangkitkan pada frekuensi tinggi dan dengan memvariasikan waktu setiap detak. Tegangan rata-rata pada output dapat dikontrol. Misalnya, jika kita memiliki tegangan 10 volt, 50% dari waktu yang rendah dan 50% lainnya atau sisanya dari yang tinggi. Maka tegangan rata-rata adalah 5 volt. Setengah dari tegangan, dan kita jadi dapat mengubah tegangan rata-rata pada output dengan hanya mengubah pulsasi untuk mengontrol kecepatan motor listrik DC misalnya, atau kecerahan LED atau beban lainnya. Pulsasi terjadi dengan frekuensi tinggi, yang sulit untuk melihat frekuensinya dalam beban apapun misalnya dihidupkan dan dimatikan dengan lepas. Hal yang sama terjadi dengan motor dan kita dapat mendengar frekuensi ini. See. Frekuensi ini dihasilkan melalui komponen elektronik terlihat. Tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai kecepatan dan presisi itu dengan menekan tombol. Jika Anda bertanya, mengapa kami menggunakan resistor variabel untuk mengontrol energi yang dikirim ke beban, sesuatu seperti potensialmeter yang dapat menahan banyak daya karena menggunakan resistor bukanlah cara yang paling efisien untuk mengontrol energi. Banyak energi yang hilang ketika melewati hambatan dan ketika berhadapan dengan beban. Daya tinggi seperti motor itu tidak berguna. Penggunaan PWM adalah cara yang paling efisien dan lebih hemat energi dari metode lain. Sangat penting jika sistem Anda menggunakan baterai sinyal PWM yang berbeda. Cara mengontrol sinyalnya, sinyal ini terkandung dalam durasi antara 1000 dan 2000 mikrodetik. Sinyal ini kemudian diinterpretasikan oleh microcontroller untuk menunjukkan ke server apa posisinya seharusnya, tetapi ini hanya berisi informasi yang digunakan untuk mengontrol posisi server atau keselarasi ESC, tetapi seperti yang saya katakan itu hanya informasi dan tidak dapat digunakan untuk mengontrol motor listrik. Untuk mengontrol motor DC, kita memerlukan jenis sinyal PWM yang ditunjukkan sebelumnya. Sekarang kita akan membuat rangkaian yang dapat menghasilkan jenis sinyal PWM, dan untuk itu kita menggunakan spool timer, 3 yang populer. Juga komponen murah lainnya seperti aksiometer
yang memungkinkan untuk mengontrol siklus kerja sinyalnya. Kita dapat menemukan skema untuk membuat sirkuit dalam deskripsi video ini. Kita akan membuat sirkuit ini di papan tempat pemotong terlebih dahulu. Perhatikan bahwa saya menggunakan transistor untuk mengontrol tegangan tinggi dalam arus karena IC 555 hanya dapat menyalurkan beberapa miliamp tetapi tidak cukup untuk menjalankan motor atau lampu intensitas tinggi. Itu sebabnya kami menggunakan sinyal keluaran untuk mengaktifkan transistor. Mari kita lanjutkan dengan hal utama. Karena kita dapat melihat sirkuit bekerja cukup baik, sekarang kita akan melakukannya secara permanen pada papan prototyping PCB. Dan telah siap. Sekarang kita memiliki sirkuit yang bekerja. Selama pembuatan rangkaian ini saya melakukan beberapa kesalahan karena kebingungan yang besar ketika bekerja dengan proses semacam ini, tetapi akhirnya saya melakukannya pada output. Saya meletakkan dua jenis konektor yang berbeda, satu untuk baterai saya sendiri dan yang lainnya adalah DC konektor jack. Untuk adaptor, daya berfungsi sangat baik, tetapi tidak terlihat terlalu baik. Jika Anda ingin terlihat profesional, kita dapat memesan desain kita sendiri dengan JLC PCB. JLC PCB ini adalah perangkat lunak online dan kita dapat membelinya di sana. PCB ini hanya berharga $2. Harga pengiriman produksi desain hanya membutuhkan waktu 24 jam. Dan berarti saya telah mendapatkan paket yang telah saya beli. Ini adalah versi 1.0 dan akan berubah dan meningkat seiring waktu. Deskripsinya ada di bawah. Nah, kita mengunduh file Java modifikasi sirkuit atau memesan satu set PCB seperti ini untuk Anda sendiri. Dan sekarang saatnya untuk menyolder semua komponen. Menyolder semua komponen dalam PCB ini sangat mudah dan juga hanya beberapa komponen. Dan ini adalah hasil akhir dan dapat bekerja dengan sempurna. Nah, di sini Anda memiliki perbandingan dua PCB yang saya buat sendiri dengan tangan dan yang satunya saya pesan dari JLC PCB. Kami tidak dapat menyertakan video ini tanpa menyebutkan Arduino. Jika Anda memiliki Arduino, Anda dapat menyederhanakan semua rangkaian dengan mengunggah sketsa dari contoh yang disertakan dalam Arduino IDE disebut analog in-out. Serial Anda hanya memerlukan potensiometer dan transistor MOSFET. Sketsa ini dirancang terutama untuk mengontrol kecerahan LED, tetapi pada dasarnya kontrol PMW yang sama. Dengan bantuan transistor MOSFET, kita dapat mengontrol beban kuat lainnya. Di video lain, kita dapat menggunakan teknik ini untuk membuat proyek fungsional seperti mobil kendali jarak jauh, Oke guys, video ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 36 jam kerja. Saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Bagikan atau tinggalkan komentar, juga pertimbangan untuk berlangganan jika Anda menyukai video ini atau video lain seperti ini. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Safdin Malik, NIM 2019, 1090, 1015. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari bab 29 sampai 31. Nah, nomor 1 dari soal bab 29. Jangkar sebuah motor DC tegangan 230 volt dengan tahanan 0,312 ohm dan mengambil arus 48 ampere ketika dioperasikan pada beban normal. A. Hitunglah GGR lawan EA dan daya yang timbul pada jangkar. B. Jika tahanan jangkar 0,417 ohm, keadaan yang lain sama. Berapa GGR lawan EA dan daya yang timbul pada jangkar? Penurunan tegangan pada sikat-sikat sebesar 2 volt untuk soal A dan B. Diketahui V sama dengan 230 volt, I sama dengan 48 ampere, RA sama dengan 0,312 ohm, RB sama dengan 0,417 ohm. Nah, dijawab untuk A, rumusnya yaitu EA sama dengan V min IA RA min 2 delta E. Kemudian dimasukkan angka-angka sehingga mendapatkan nilai 213 volt. Daya yang dibangkitkan pada jangkar yaitu EA dikali IA sama dengan 213 kali 48, sehingga mendapatkan nilai 10.224 volt. Untuk B yaitu sama rumusnya seperti A, EB sama dengan V min IA RA dikurangi 2 delta E. Dimasukkan angkanya sehingga mendapatkan nilai 208 volt. Daya yang dibangkitkan pada jangkar yaitu EA kali IA sama dengan 208 kali 48. Dapatkan nilai 9.984 watt. Untuk contoh soal kedua dari bab 29. Diketahui 25 kW 250 volt DC generator SAN memiliki resistansi jangkar dan medan masing-masing sebesar 0,06 ohm dan 100 ohm. Tentukan daya jangkar total yang dikembangkan saat bekerja. Yang pertama sebagai generator yang menghasilkan output 25 kW dan yang kedua sebagai motor yang menerima input 25 kW. Untuk sebagai generator itu ditunjukkan pada gambar 29.8. Arus keluaran sama dengan 25.000 dibagi 250 sama dengan 100 ampere. 250 dibagi 100 mendapatkan 2,5 ampere. Dan IA sama dengan 102,5 ampere. Dihasilkan IMF sama dengan 250 plus IA kali RA. Sama dengan 250 ditambah 102,5 dikali 0,06. Sehingga mendapatkan nilai 256,15 volt. Daya yang dikembangkan dalam armatur sama dengan EB kali IA, yaitu 256 kali 15 dikali 102,5 dibagi 1000, sehingga mendapatkan nilai 26,25 kW. Yang selanjutnya itu sebagai motor, ditunjukkan pada gambar 29.8. Yang B, arus motor masukan yaitu 100 ampere, ISH sama dengan 2,5 ampere dan IA sama dengan 97,5 ampere. EB sama dengan 250 dikurangi 97,5 kali 0,06 yaitu dihasilkan 5,85 sehingga 250 dikali 5,85 dapatkan nilai 244,15 volt. Daya yang dikembangkan dalam armatur sama dengan EB kali IA yaitu 244,15 kali 97,5 dibagi 1000 hingga mendapatkan nilai 23,8 kW. Nah, untuk contoh soal nomor 3 yaitu dari bab 30. Contoh pengaturan kecepatan motor DC di mana kecepatan motor yang diberikan 1000 rpm. Arus jangkar IA sama dengan 0 pada beban 0. Berapa tegangan pada beban 0? RA sama dengan 7 ohm hasil pengukuran. Omega sama dengan jawabannya yaitu omega sama dengan 1930 dikali 2pi dibagi 60 sehingga mendapatkan nilai 202 radian per dt. Kemudian rumus selanjutnya yaitu KB sama dengan VT min IA kali RA dibagi omega. Dimasukkan nilainya sehingga mendapatkan 0,047 volt dt per radian. Pada kondisi beban 0 untuk kecepatan 1000 rpm yaitu omega sama dengan 1000 dikali 2pi per 60
sama dengan 104,67 radian per dt. Lalu untuk rumus omega sama dengan VT min RAIA dibagi K kali V. Dimasukkan nilainya yang ditanyakan VT sehingga VT sama dengan 104,67 kali 0,047 volt. Sehingga VT bernilai 4,92 volt. Jadi misal VT sama dengan 6 volt, maka omega sama dengan 1219,68 rpm. Untuk contoh soal 4 dari bab 31. Saat berjalan tanpa beban, motor Sun 400 volt membutuhkan 5 ampere. Resistansi jangkar 0,5 dan resistansi medan 200. Temukan output motor dan efisiensi saat berjalan pada beban penuh dan mengambil arus 50 ampere. Juga temukan persentase perubahan kecepatan dari tanpa beban ke beban penuh. Solusinya yaitu input tanpa beban sama dengan 400 kali 5, yaitu 2000 watt. Masukan ini digunakan untuk memenuhi semua jenis kerugian tanpa beban. IE kehilangan CO angker dari kerugian konstan. ISH sama dengan 400 dibagi 200, yaitu 2 ampere. Tanpa beban sama dengan IA 5 kurangi 2, yaitu 3 ampere. Lengan tanpa beban kerugian CU yaitu 3 kuadrat dikali 0,5 sama dengan 4,5 watt. Untuk kerugian konstan yaitu 2000 dikurangi 4,5. Sehingga mendapatkan nilai 1995,5 watt. Ketika arus garis ada 50 ampere, yaitu IA dikurang sama dengan 50 kurangi 2, yaitu 48 ampere. Untuk kehilangan armatur CU, yaitu 48 kuadrat kali 0,5, sehingga mendapatkan nilai 1152 watt. Total kerugian pada FL yaitu 1152 ditambah 1995,5 sehingga mendapatkan 3,147,5 W. Untuk input yaitu 50 kali 400 sama dengan 20.000 W. Untuk output yaitu 20.000 dikurangi 3.147,5 sehingga mendapatkan 16,8 kW. Untuk FL efisiensi yaitu 16.852,5 dibagi 20.000 itu sama dengan 0,846 atau untuk persennya yaitu 84,26%. Sekarang EB1 sama dengan 400 kurangi 3 kali 0,5 sama dengan 398,5 volt. Untuk EB2 yaitu 400 dikurangi 48 kali 0,5 sama dengan 376 volt. Kemudian dibuat perbandingan, yaitu N1 per N2, EB1 per EB2, itu 398,5 dibagi per 376. N1 per N2 dibagi N2 sama dengan 22,5 dibagi 376, yaitu 0,0598 atau untuk persennya 5,98%. Untuk contoh soal nomor 5 dari bab 31. Dalam uji retardasi pada motor eksitasi terpisah, gigi induksi diangker jatuh dari 220 volt ke 190 volt dalam 30 detik saat memutuskan angker dari suplai. Penurunan yang sama terjadi dalam 20 detik. Segera setelah pemutusan, angker terhubung ke resistansi yang membutuhkan 10 A, rata-rata 10 ampere. Selama penurunan ini, cari kerugian liar motor. Diketahui W sama dengan kerugian liar atau kerugian mekanis dan magnetik. Tegangan rata-rata di seluruh resistansi yaitu 200 ditambah 190 dibagi 2, yaitu 195 volt. Arus rata-ratanya tadi diketahui 10 ampere. Daya serapnya W aksen sama dengan 1950 watt. Menggunakan hubungan W per W aksen sama dengan T2 per T1 min T2. Kita mendapatkan 1950 sekali 20 per 30 per min 20, yaitu nilai 3.900 watt. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.